Shalom, selamat sore. Selamat bergabung di ibadah online JKI Host sore hari ini. Selamat bergabung teman-teman dan host family tentunya. Sebelum kita ikuti ibadah online, ada beberapa news sepekan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, JKI Host tetap akan diadakan secara online setiap hari Minggu jam 4 sore. Yang kedua, Komsel mingguan. Komsel mingguan tetap akan kita adakan secara online di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk lebih detailnya, untuk Komsel hari Senin dengan Bapak Petrus Haryono, Komsel hari Rabu dengan Pastor Doni, Komsel hari Kamis dengan Pastor Jeffrey, dan Komsel Jumat Hisdel Area dengan Pastor Villa, Komsel Kemsi dengan Ibu Fani, dan Sabtu Komsel Youth dengan Pastor Yohana. Untuk setiap hari Rabu 10.30 mari bergabung dengan tim pendoa syafaat. Untuk lebih lanjut, hubungi Pastor Nur. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikutsertakan anak-anaknya dalam Sunday School, dapat Ibu ikuti di JKI Host setiap minggunya jam 2 siang. Untuk lebih lanjut, hubungi Pastor Yohana. Yang terakhir, offering. Bagi Bapak Ibu yang merindukan untuk memberikan persembahan atau offering Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu transfer ke akun yang tertera di layar tersebut. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk ibadah kita. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Biar melalui ibadah online yang sebentar kami mau ikutin ya Bapak, melalui kebenaran firman-Mu ya Bapak, menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tak lupa ya Bapak, Kau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, saya ajak kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan kita dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Mari, kayak kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini di mana kita berada. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita juga boleh mengingat kembali kasih Bapa kepada hidup kita yang begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan anaknya buat kita semua. Dimanapun kita berada hari-hari ini, di rumah masing-masing, dari tempat manapun, mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau beri yang terbaik buat Bapa kita. Saya ajak saudara untuk menyanyikan pujian seperti mentari yang bersinar. Demikian dalam
mengucap syukur ya Bapa. Buat sore hari ini Tuhan, kami ada dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun Tuhan, kami boleh melakukan kegiatan apapun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang terbaik yang Kau berikan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat Tuhan kepadamu ya Bapa. Biar ini Tuhan menjadi permohonan kami ya Bapa. Biar ini Tuhan menjadi tangisan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, kami membawa Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di tengah pandemik ini Tuhan, kuatkan bangsa ini Tuhan. Kuatkan pemimpin-pemimpin atas bangsa ini Tuhan. Kuatkan mereka sehingga mereka beroleh Tuhan hikmat Tuhan untuk mengatasi Tuhan, untuk berpikir jernih ya Bapa dalam mengatasi segala permasalahan yang ada Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, setiap keputusan yang mereka terima Tuhan, yang mereka putuskan Tuhan, boleh didasarkan atas kehendak-Mu Tuhan. Kami patahkan setiap penyusup-penyusup, kami patahkan setiap keinginan pribadi, kami patahkan setiap keinginan kelompok yang ingin mementingkan kelompoknya sendiri. Dalam nama Yesus kami patahkan Tuhan, biar semua menjadi keinginan-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati Prime Minister beserta jajaran yang ada Tuhan, yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Blessing come upon them Lord. Tuhan, kami berdoa untuk setiap state-state yang ada Tuhan atas Australia Tuhan. Kami berdoa untuk New South Wales Tuhan. Kami berdoa untuk Tasmania. Kami berdoa untuk Darwin Tuhan. Kami juga berdoa untuk South Australia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Perth Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Melbourne Tuhan. Kami berdoa untuk Victoria ya Bapa. Biar setiap state-state yang ada Tuhan ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa setiap sakit penyakit Tuhan yang ingin masuk Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapa. Penyebaran sakit penyakit ini Tuhan boleh di stop Tuhan in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami percayakan kasih-Mu atas hidup kami. Kami percaya setiap umat-umat-Mu Tuhan beroleh Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan atas setiap penyakit yang ada Tuhan. Dan terlebih lagi kami meminta kekuatan Tuhan, biar setiap yang lemah Tuhan dikuatkan, setiap yang sakit disembuhkan, dan juga kekuatan Tuhan sehingga setiap kami menang Tuhan, melawan setiap ketakutan kami, melawan setiap kekhawatiran kami, melawan setiap lemah tubuh kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, biar kami bersatu hati ya Bapa. Umat-umat-Mu dimenangkan Tuhan dalam mengatasi setiap permasalahan, dan terlebih lagi umat-umat-Mu dibawa lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Through this season Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Keluarga demi keluarga dikuatkan, keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Suami istri diperkuat lagi Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu kemenangan atas keluarga demi keluarga ya Bapa. In this season Tuhan, biar menjadi kemenangan yang terbaik ya Bapak. Buat setiap keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit apapun, finansial Tuhan, kami berdoa Engkau yang memenuhi kebutuhan mereka Tuhan. Kami bawa Tuhan, bahkan pemimpin rohani kami bawa ke dalam tangan-Mu, biar menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat Tuhan, yang menghadapi setiap Tuhan permasalahan yang ada Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang mengandalkan Engkau ya Bapa, yang berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih, kuatkan setiap mereka Tuhan. Kami berdoa ya Bapa juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, di gereja-gereja yang ada Tuhan, biar roh-roh kami Tuhan tetap menyala melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati juga Indonesia ya Bapa, berkati pemimpinnya Tuhan, berkati setiap jajaran yang bekerja Tuhan dalam in this situation Tuhan. Kami juga berdoa untuk frontline Tuhan, dokter-dokter yang ada, nurse yang ada Tuhan, bahkan di Indonesia kami minta hikmat yang datang daripada-Mu, dikuatkan hidup mereka, dikuatkan tubuh mereka Tuhan, untuk melayani masyarakat ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami bisa melewati ini semua bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan segala perkara. Thank you Jesus. In the name of Jesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya di minggu ini. Sebentar sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita berdoa biar Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kita, yang membuka mata hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan,
sore ini kami ada di sini Tuhan, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kami percaya ini adalah suatu anugerah daripada-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk Tuhan, dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau dapat berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, biar kami berdoa, benih firman ini dapat tumbuh di hati kami dan dapat menghasilkan buah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Gimana kabarnya? Saya harap dan saya yakin kita semua tetap dalam keadaan yang baik, dalam lindungan Tuhan, tetap sehat semua. Amin. Oke, sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Judulnya ialah bertahan dalam masa yang sulit. Nah, siapa dari antara kita yang nggak pernah mengalami masa-masa sulit? Ada? Tentu nggak ada. Saya yakin setiap kita pasti mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, terutama dalam situasi sekarang ini karena COVID-19. Saya tahu semua kita ini mengalami masa-masa yang sulit. Nah, saudara, biasanya kalau kita lagi mengalami masa yang sulit, kita ini cenderungnya nih mau bersandar pada siapa? Bersandar pada apa? Kita mungkin bisa bersandar, berharap ya pada harta kita mungkin, kalau masih punya harta. Pada siapa lagi? Pada teman kita mungkin, pada orang tua kita. Itu mungkin bisa saudara. Tapi bahkan ada yang katanya ya, ada yang hartanya tuh sampai bisa buat 7 turunan. Wow, itu kalau bisa kayak gitu tuh luar biasa saudara. Cuman ya kalau ada ya puji Tuhan gitu. Nah, buat kalau yang nggak ada nih, kita mau berharap sama siapa? Nah, cenderung dalam masa-masa sulit ini kita jadi mengetahui nih, kita bisa ngecek nih hati kita. Kita mau bersandarnya pada siapa nih? Pada apa kita bersandar? Oke. Saudara, di masa-masa yang sulit ini itu ada 3 hal yang saudara harus ketahui, yang bisa kita pakai untuk pegangan kita dalam bertahan dan menghadapi situasi sulit ini. Oke saudara? Oke, yang pertama itu firman Allah. Itu udah pasti saudara, firman Allah. Nah, firman Allah itu ada dalam apa saudara? Ada dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab itu berisikan janji-janji yang Allah buat sendiri untuk kita umatnya, untuk kita menghadapi setiap kesulitan dan tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Nah, saudara, ada satu janji Allah yang paling kuat, yaitu ada di Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu harapan yang penuh harapan. Nah, saudara lihat, ini adalah janji yang Allah buat sendiri, janjinya pada kita. Saudara, Allah tahu setiap rancangan yang ada pada kita. Dan di sini ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu nggak pernah ada satu pun rancangan kecelakaan. Semua yang dirancangkan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara perlu ingat ayat ini. Kalau saudara lagi down, saudara perkatakan ayat ini. Perkatakan dengan lantang sampai kuping saudara itu mendengar. Dan sehingga jika kuping saudara mendengar, itu dapat menumbuhkan iman saudara. Percayalah dan peganglah
janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Oke, dan yang kedua, hal apa sih yang kita dapat jadikan pegangan? Yang kedua ialah Yesus sendiri. Nah, Yesus Kristus itu telah menyelesaikan. Kita baca ayatnya, ada di Yohanes 16 ayat 33, saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan dunia. Jadi kita gak perlu takut, saudara. Apapun sekarang yang kita hadapi, hal-hal yang menakutkan, tantangan-tantangan itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah dikalahkan semua di atas kayu salib. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar mati disalibkan tuh untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi dia tuh sudah melucuti semua senjata-senjata yang dipakai iblis, yang untuk menekan kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu takut. Kita baca ayatnya ada di Kolose 2 ayat 13-15. Saya akan bacakan. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak hanya membayar mahal keselamatan dan pembebasan kita dari dosa dan maut, serta membatalkan catatan tuduhan atas dosa-dosa kita, tetapi Ia juga telah melucuti senjata setan dan antek-antek lainnya yang membuat kita tidak berdaya. Jadi, saudara mesti ingat, Tuhan Yesus tuh sudah menang di atas kayu salib. Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit. Nah, karena Dia bangkit, inilah pengharapan kita. Kita punya pengharapan. Jadi saudara nggak perlu takut, karena waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu sudah menang. Sekali lagi, Dia bahkan sudah melucuti semua antek-antek iblis. Amin, saudara. Nah, hal ketiga, hal apa yang dapat kita jadikan pegangan dalam situasi sulit ini, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada dan berdiam dalam diri kita. Nah, ini berarti bahwa ketika kita menghadapi rintangan-rintangan, masalah-masalah, kita tuh nggak menghadapi sendiri. Kita menghadapinya bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kita itu menyertai kita dan ikut bersama-sama kita menghadapi setiap situasi apapun yang kita hadapi. Oke, kita baca ayatnya di Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 15. Efesus 1 ayat 14. Oke. Efesus 1 ayat 14. Saya akan bacakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, saudara, Allah tuh telah menempatkan Roh Kudus dalam diri kita.
itu berarti jaminan bahwa kita adalah anak-anaknya dan kita berhak untuk menerima semua janji-janji Allah. Jadi saudara, karena kita sebagai anak Tuhan dan Allah sendiri telah mengutus Roh Kudus dan menempatkannya dalam diri kita, maka dari itu saudara harus sadar, kita ini nggak sendiri dalam menghadapi segala apapun yang kita hadapi, baik hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit, kita nggak sendiri. Saudara harus tahu di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Kita nggak menghadapi sendiri. Nah, dalam situasi sulit ini tentunya kita harus mengikuti apa yang jadi tuntunan Tuhan. Nah, Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Tapi terutama Tuhan juga bisa berbicara melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, saudara harus peka itu. Karena dalam situasi sulit ini kita harus mengikuti apa yang menjadi apa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus buat, apa yang kita harus hindari. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih jadi gini, ada 3 situasi yang berbeda. 3 situasi yang sama, tapi dihadapi oleh 3 orang yang berbeda, dan hasilnya tuntunan Tuhan itu berbeda-beda. Oke, saya mau kasih 3 contoh. Itu ada 3 situasi yang sama, yaitu situasi kelaparan. Jadi situasi kelaparan ini adalah situasi ya kalau dibandingkan dengan sekarang ya mungkin ya situasinya sulit lah, sama seperti situasi sekarang ini. Jadi ada tiga orang, tiga anak Tuhan yang menghadapi situasi yang sama, yaitu kelaparan. Yang pertama ialah Abraham. Itu ada di kisahnya, kalau saudara membaca itu ada di Kejadian 12. Jadi pada waktu itu Abraham mengalami kelaparan, saudara. Nah, pada waktu itu Abraham itu mengungsi ke Mesir. Pada saat Abraham mengungsi ke Mesir, Tuhan tuh pada saat itu nggak bilang jangan, dan juga nggak bilang oke, tapi ya Tuhan gak ngomong apa-apa lah. Jadi Tuhan istilahnya ya kasih dia ke Mesir gitu. Nah, itu Abraham waktu kelaparan dia ke Mesir. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini pada waktu Ishak juga mengalami kelaparan. Itu ada di, kalau sudah membaca kisahnya itu ada di Kejadian 26. Nah, waktu itu Ishak juga mengalami kelaparan, dan Ishak tuh berniat untuk mengungsi ke Mesir. Mungkin karena itu ya, karena mungkin mau ngikutin papanya Abraham. Jadi dia pikir, wah dulu bapak gua waktu kelaparan dia ke Mesir. Jadi pada saat Ishak kelaparan, dia tuh berniat untuk mengungsi ke Mesir. Nah, kalau saudara baca di Kejadian 26 dan seterusnya tuh, kalau saudara baca kisahnya, Tuhan tuh gak kasih Ishak ke Mesir. Tuhan gak kasih Ishak ke Mesir dan menyuruh Ishak tuh tinggal di Gerar. Nah, karena Ishak menuruti pada waktu itu jadi di Alkitab nanti saudara baca di rumah, saudara baca sendiri, Ishak tuh waktu itu dia menabur di situ dan dia menjadi kian kaya dan menjadi sangat kaya gitu. Nah, kisah yang ketiga, orang ketiga nih, siapa nih? Yakub juga mengalami kelaparan, saudara. Jadi itu ada di kisahnya, itu ada di Kejadian 40. Jadi ya nanti saudara bisa baca di rumah juga. Nah, waktu itu Yakub mengalami kelaparan, dan waktu itu tuh Tuhan malah menyuruhnya itu dia pergi ke Mesir, sehingga dengan perginya Yakub ke Mesir dia ketemu Yusuf, dan sehingga terjadi cerita perbudakan bangsa Israel di Mesir. Nah, itulah asal muasal ceritanya. Nah, dari semua ini nih ya, kalau kita tarik kesimpulan bahwa sekalipun situasi dan kondisi yang kita hadapi ini sama nih, sama-sama
nggak enak saya menghadapi situasi yang sulit. Saya juga tahu mungkin saudara juga menghadapi situasi yang sulit, dan semua juga sekarang dalam keadaan yang sulit. Tapi ya saudara, ya, tetapi tuntunan Tuhan tuh bisa, kehendak Tuhan tuh bisa berbeda-beda di antara ketiga orang ini. Itu nggak sama. Iya, jadi di kisah yang tadi tuh Abraham ke Mesir boleh, stay juga boleh. Ishak nggak boleh ke Mesir. Yakub malah disuruh ke Mesir. Nah, situasinya boleh sama, tapi tuntunan Tuhan itu berbeda-beda. Maka dari itu saudara itu harus senantiasa peka terhadap tuntunan Tuhan. Nah, kita harus berpegang pada 3 hal yang tadi, saudara. Pertama, pada firman Allah, pada Tuhan Yesus, yang ketiga pada Roh Kudus, sehingga kita dapat tahu tuntunan-tuntunan Tuhan tuh yang harus kita lakukan tuh, yang harus kita perbuat seperti apa. Jika saudara bisa tahu itu, bisa peka terhadap tuntunan Tuhan, saya sangat yakin percaya kita semua pasti bisa menghadapi dan melewati situasi yang sulit ini. Amin, saudara. Nah, inilah yang membuat kita kuat dan bahkan bisa menghadapi situasi yang sulit ini. Peganglah janji-janji Tuhan, imani, dan lakukanlah dengan sekuat tenaga bagian kita. Sisanya biar Tuhan yang berkarya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri penonton ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Tuhan, kami mempunyai Tuhan firman-Mu Tuhan, kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mempunyai Roh Kudus Tuhan, dan kami yakin Tuhan jika kami Tuhan berpegang pada 3 hal ini Tuhan, gak ada sesuatu yang harus kami takuti Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami bisa melewati semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengajar kepada setiap kami Tuhan untuk selalu Tuhan setia membaca firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam firman-Mu itu ada janji-janji-Mu Tuhan yang iya dan amin Tuhan, yang gak pernah gagal Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan kepada Tuhan Yesus Tuhan yang telah menang di atas kayu salib Tuhan, dan kami yakin Tuhan dengan kemenangan Tuhan Yesus Tuhan, di mana Dia telah mati dan Dia bangkit Tuhan, bahwa pengharapan kami ini gak sia-sia Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang hidup. Terima kasih, dan kami juga percaya Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau telah mengirimkan Roh Kudus Tuhan, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus, dan Engkau telah menempatkannya dalam diri setiap masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus juga yang ini yang akan membantu kami Tuhan, yang akan menuntun kami untuk setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan, Engkau mau berikan kekuatan Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena iman pengharapan kami kepada Engkau Tuhan gak bakal sia-sia, dan kami percaya kami dapat melalui situasi yang sulit ini Tuhan dengan gilang-gemilang kemenangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi, biarlah kami minta doa ini semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita menghormati Tuhan, karena Dia begitu baik buat kehidupan kita. Sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama dengan iman kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang terpecah bagi kehidupan kami semua Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang baik, hanya Engkau saja Tuhan, Tuhan yang berkorban buat kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lebih lagi Tuhan daripada Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami banggakan, kami andalkan hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu, darah-Mu ini Tuhan masuk ke dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami menerimanya Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan segala kutuk, segala sakit penyakit Tuhan itu dilepaskan dari kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau telah menanggungnya di atas kayu salib. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita mau selesai dengan ibadah hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, kita semua mendapat kekuatan baru, dan kita semua punya pengharapan baru di dalam Tuhan. Saat ini mari sama-sama kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaktian hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh berbakti Tuhan, itu merupakan anugerah yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, mari Tuhan tumpangkan Tuhan Yesus akan berkat-Mu Tuhan secara maksimal Tuhan kepada setiap umat-Mu yang hari ini Tuhan mengikuti ibadah streaming ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua yang ada di tempat ini sampai Maranatha Engkau menjemput kami yang kedua kali, dan kami boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Wow, kebaktian yang sangat memberkati. Terima kasih kepada pelayan Tuhan yang sudah melayani sore hari ini. Kepada sidang jemaat Tuhan, keep strong, stay safe. Tuhan Yesus memberkati.